Gak usah kakean cangkem, pilih nomor telu. Woi! Ya, Yes. pokoknya gak usah kesuwen. kakean cangkem, milih nomor telu. Sing tangane kiting gitu ya. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakean cangkem, Aku milih gak nomor ngerti. telu. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa Oke. iki. Ya, Pokoknya iki acara deh. santai. sing teko temenan karo sing dibayar kita. Ya. Iku Wes, engko yo. sing kono engko nek mulih ana mobil sing ngenteni didumi duwe. Halo. Rupamu. Wes, saiki kene. Banyuwangi wonge pinter gak? Pinter. Tak tes yo. Pinter. Pinter apa gak? Pinter ya Tak toh. buktino nek pinter apa gak? Coba dites. Siji tambah loro padha karo. Loh, Sing jawab loro berarti dap. ya kan? Hitung-hitung. Iku tandane wong Jawa Timur, wong Piroan. Banyuwangi pinter. Iku lho, piroan. Dibayar piroan. Oke. Iki pinter, iki Oke, pinter. saya kita tes. Pinter apa gak awakmu? Oke. Oh, gak, Siji wes, tambah no. loro padha karo. Iku tandane Pinter. Pinter. Sing pinter aja melu-melu sing gak pinter. Oke, ya. Ya, sing gak pinter gak bakal nular ning wong pinter. Iya. Saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional pelakunya. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya ini nggak profesional, ini namanya baperan. Iya betul. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Jahat. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untunglah masih dapat DP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Kali ini saya ingin mengupdate terkait dengan keluhan dari Cak Lontong yang mengaku bahwa dirinya di blacklist dari berbagai job, dari berbagai kegiatan, dari berbagai pekerjaan yang seharusnya bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah ke dalam dirinya dan keluarganya, tetapi pada akhirnya semua pekerjaan itu hilang. Kalau kita mau menyimak dari cuplikan video tadi, ada dua cuplikan video dan yang menarik adalah cuplikan video di video pertama. Di sini menurut saya secara pribadi bahwa cara orasi atau cara kampanye dari seorang Cak Lontong ini terlalu berkelebihan. Jujur, saya secara pribadi mungkin salah satu dari sekian juta orang di Indonesia ini yang ngefans sama kelucuan yang dibawakan oleh Cak Lontong ini. Tetapi ketika tadi saya menyimak sebuah statement yang menurut saya tidak pantas diucapkan oleh seorang public figure ketika beliau sedang berkampanye dan lain sebagainya, apakah pantas dia menyatakan sebuah statement seperti itu? Cobalah, sebagai public figure harus tetap profesional. Kalaupun mau berkampanye dan lain sebagainya, tetap jaga adab, jaga etika, jaga tata krama. Ya tidak heran bila pada akhirnya risiko harus diterima oleh Cak Lontong ini. Pada poin yang kedua, kita ketahui bahwa dulu Cak Lontong ini adalah ketua juru kampanye dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan dalam cuplikan video tadi beliau mengakui bahwa seminggu setelah beliau membawakan
Ganjar dan Mahfud ikut pendaftaran ke KPU. Semua jawabnya di cancel. Nah sekarang Cak Lontong mulai curhat dengan Pak Mahfud MD. Apakah ada yang mengasihani atau memberikan pekerjaan kepada Cak Lontong ini? Semua orang pasti akan melihat dari berbagai macam sisi. Salah satu hal yang menonjol dalam cuplikan video tadi, ketika jarak bicaranya yang menurut saya tidak pantas, itu diucapkan oleh seorang public figure seperti Cak Lontong ini. Cangkemmu. Mari kita simak lagi komentar dari netizen terkait dengan keluh kesah yang disampaikan oleh Cak Lontong ini. Mari kita simak bersama-sama. Cak Lontong kehilangan banyak job buntut dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat Pilpres. Posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Sing tangane kita iso kok. Iku mau ngenon piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kaget cangkem. Pilih nomor di. Kalau boleh jujur, saya ini adalah salah satu orang yang sangat mengidolakan, sangat mengagumi Cak Lontong. Bahkan dari saya SMA, saya udah suka sama Cak Lontong. Saya suka candaan-candaannya, jokes-jokesnya. Pokoknya lawakannya itu cerdas gitu. Akan tetapi, di saat masa kampanye Pilpres kemarin, saya lihat kalau beliau ini sangat menunjukkan sikap arogansi. Sikap sombong, sikap suka menjudge pilihan orang lain. Bahkan di video itu, beliau marah-marah gitu. Kalau ada yang mendukung paslon lain. Jadi saya tuh bingung. Di pernyataan beliau di podcast itu, beliau bilang, beliau sebagai warga negara itu punya hak suara. Bebas memilih pilihan beliau dan dilindungi oleh negara secara konstitusi. Akan tetapi di saat kampanye kemarin beliau nyinyirin orang yang pilihannya beda. Jadi saya bingung. Kok berubah-berubah gitu? Kok nggak konsisten? Dan di video itu beliau bercerita kalau beliau itu diboykot, di cancel, di blacklist, job-jobnya banyak yang dibatalkan. Kalau menurut saya, kita hidup di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Akan tetapi memang di dalam Islam itu tidak ada yang namanya karma. Akan tetapi yaitu kita berbuat sesuatu, ya pasti ada balasannya. Ada dampaknya, ada efek yang kita terima. Baik itu efek negatif maupun positif. Jadi menurut saya ya bisa jadi orang-orang TV itu menilai kelakuan kita, menilai attitude kita, makanya kita di cancel. Ya kitanya juga introspeksi diri. Kita ngaca, apa nih kesalahan kita? Oh ternyata kesalahan saya ini gitu. Jadi bisa jadi sesuatu itu terjadi karena diri kita sendiri di masa lalu. Lantas sekarang kita sibuk nyalahin orang lain. Ya itu aja sih. Ya berani berbuat, ya berani bertanggung jawab, dan berani menerima risiko apapun. Saya nggak masalah Cak Lontong milih 03 atau milih 01. Yang jadi masalah itu, kebanyakan kaum-kaum kalian itu menjelek-jelekkan 02 kemarin. Adalah itu bawa-bawa kasus lama, pelanggaran HAM lah, ijazah Gibran palsu lah. Akan tetapi, karena Allah itu maha baik, ya menang 02 dengan suara terbanyak. So, I think it's not the time for blaming each other anymore. Bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan. Salahin si A, salahin si B. Justru, seperti yang Cak Lontong bilang tadi, sebagai warga negara itu punya hak untuk menentukan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih. Nah, menurut saya, orang-orang yang memboikot Cak Lontong, memblacklist Cak Lontong, mengcancel job Cak Lontong, itu mereka juga punya hak. Mereka juga punya hak untuk mengcancel, membatalkan sebagai warga negara. Selama itu diselesaikan dengan baik. Ya, apa salahnya? Ya itu aja menurut saya, it's okay, fine-fine aja. Misalkan Cak Lontong
dibatalkan di suatu acara di televisi gitu, programnya dibatalkan, ya udah, itu hak mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi, bisa jadi budgetnya kurang, bisa jadi program itu tabrakan dengan program lain ya. Kita nggak tahu. Jangan kita tiba-tiba berargumen menuduh gitu. Gara-gara saya milih 03, saya dibatalin, saya di cancel. Ya belum tentu juga. Cak Lontong punya hak, mereka juga punya hak. Cak Lontong di blacklist. Kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Cak Lontong, saya punya hak konstitusi dan saya bebas menentukan pilihan saya. Saya sepakat kawan. Tapi Anda lupa bagaimana Anda bersikap ketika berseberangan dengan 02. Pernah dengar tabur tuai? Begitu arogannya Anda ketika menjadi tim ses atau jurkamnya tim Ganjar Mahfud kala itu. Nggak lupakan itu? Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru ini mendapatkan kiriman tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Mungkin saat itu Anda sangat yakin Ganjar Mahfud akan menang, sehingga Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang ketika job Anda dibatalkan atau Anda bilang sepi job, tentu mereka punya alasan yang sangat kuat. Apalagi kalau mereka itu bagian dari 02. Saya kasih contoh konkret kawan. Saya sendiri dulu penggemar Anda, suka menonton show Anda. Tapi pasca kejadian arogansi Anda di panggung, Anda menjadi salah satu komedian yang saya blacklist dari daftar tontonan saya. Jangan-jangan sebagian besar pendukung 02 juga seperti saya. Jelaskan alasannya? Anda bilang lagi, katanya dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan. Saya juga sangat setuju dengan statement ini. Mungkin 02 atau sebagian besar 02 tidak merasa ada kepentingan yang menguntungkan lagi dari Anda. Sesederhana itu. Faktanya, Caimin saya tidak pernah melihat dia bersikap negatif terhadap 02 pasca berseberangan dulu waktu kampanye. Dan sekarang, Caimin apakah lawan atau kawan? Itu namanya tabur tuai kawan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi kawan-kawanku semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selalu salam santuy. Oke guys, hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat itu memang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain, maka hal-hal baik pasti akan kita terima. Tetapi kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka hal-hal negatif pasti akan menimpa diri kita. Keluh kesah yang disampaikan oleh Cak Lontong dalam cuplikan video tadi maupun komentar-komentar dari netizen mau menyatakan sebuah pembuktian dan kebenaran kepada kita semua bahwa seorang pemimpin itu jangan terlalu sombong. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu arogan. Bersyukur, Cak Lontong ini cuma seorang pelawak. Andai kata dia adalah seorang anggota dewan, ataupun seorang bupati, ataupun seorang gubernur, pasti karirnya tidak bertahan lama. Karena seorang pemimpin yang baik itu harus rendah hati. Pemimpin yang baik itu tidak boleh ego. Pemimpin yang baik itu harus lemah lembut, harus merakyat, harus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba untuk melayani rakyatnya. Jangan pernah menunjukkan sikap arogansi Anda kepada rakyat. Memang sangat tidak pantas ketika kita menyimak cuplikan video tadi di mana dengan nada keras, matanya melotot, boleh dikatakan Cak Lontong mengamuk, sampai keluar statement cangkemu, bong deso, dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Apalagi kala itu Cak Lontong ini adalah ketua juru kampanye dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud.
Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita ke depan, di mana ketika kita dipercaya untuk menghandle sebuah job atau apapun itu, jangan pernah sombong dan jangan pernah angkuh serta arogan. Karena itu adalah contoh yang buruk yang pada akhirnya akan menimpa diri Anda. Kalau di Bali, kita kenal dengan istilah karma pala atau hukum karma pala, dan itu memang nyata. Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita ke depan, siapapun kita, agar jangan pernah arogan, jangan pernah sombong, dan jangan pernah menghina orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka Anda sendiri pun sudah siap untuk menerima risikonya. Mari kita dengarkan lagi cuplikan video berikut ini. Kalau ada rasa ya, saat ini Cak Lontong memang jarang sekali ya terlihat di acara televisi. Sangat jarang terlihat sekali. Nah, apakah pengaruh dukungan atau menjadi bagian dari tim kampanye Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini akhirnya seperti saat ini Cak Lontong bahkan jarang sekali terlihat di salah satu stasiun televisi? Anda bisa menilainya sendiri. Kalau ini memang benar-benar terjadi di Cak Lontong, wah, demokrasi di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, kemungkinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mendengar ini pasti sangat kaget. Nah, ini yang cukup mengejutkan ya. Bahkan saya juga baru membaca berita saat ini ya. Itu bahkan terjadi ketika Cak Lontong menjadi tim kampanye dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ternyata dari hingar-bingar atau keceriaan dari Cak Lontong itu ternyata menyimpan kesedihan. Padahal kalau kita memilih dukungan kepada siapapun, seharusnya itu juga tidak dipermasalahkan ya. Tetapi dari pengakuan Cak Lontong ini, ketika Cak Lontong memilih untuk mendukung pasangan Ganjar dan Pak Mahfud MD pada Pilpres yang lalu, justru ya setidaknya ada ketidakberesan lah. Bahkan ada 2 kali setidaknya Cak Lontong mengaku jadwal show di cancel dan lain sebagainya. Ya, walaupun dibumbu-bumbui dengan guyonan dan lain sebagainya. Ini menurut saya sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Bagaimana bisa Cak Lontong ketika sudah memilih akan mendukung si A, si B, ternyata ada job-job yang ternyata di-cancel karena pilihan dari Cak Lontong itu sendiri. Ini kan sangat lucu sekali ya. Sangat lucu. Seharusnya berdemokrasi yang baik, seharusnya itu tidak mempermasalahkan lah, entah memilih si A, memilih si B, memilih si C, menjadi juru kampanye siapapun. Seharusnya itu harus dihargai dan dihormati. Seharusnya tidak berpengaruh terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Apalagi juga Cak Lontong bukan pejabat publik, bukan pejabat negara dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya pengakuan yang sangat mengejutkan sekali ya. Dalam podcast Pak Mahfud MD, Cak Lontong ungkap di blacklist usai mendukung paslon 03. Ini kan sangat mengejutkan sekali. Ini bahkan dikomentari oleh Tugiman. Belajar dari saya, Cak Lontong politik di sini tidak profesional pelakunya. Nah, seperti ini ya. Kenapa saya melakukan itu dengan cara yang benar? Saya tidak mengganggu konstitusi, saya tidak Nggak ada pelanggaran apa-apa ya. Kok tiba-tiba saya ya semacam tanda kutip kok di blacklist dulu, ini kan aneh. Aneh. Kalau ada rasa ya, saat ini Cak Lontong memang jarang sekali ya terlihat di acara televisi. Sangat jarang terlihat sekali. Nah, apakah pengaruh dukungan atau menjadi bagian dari tim kampanye Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini akhirnya seperti saat ini Cak Lontong bahkan jarang sekali terlihat di salah satu stasiun televisi? Anda bisa menilainya sendiri. Kalau ini memang benar-benar terjadi di Cak Lontong, wah, demokrasi di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, kemungkinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mendengar ini pasti sangat kaget. Bahkan juga Pak Mahfud MD terlihatlah ekspresinya sangat terkaget-kaget sekali. Ini sangat bagus sekali lah. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Bisa serius juga ya. Syukurin sih kemarin sok keras bentak-bentak di kampanye. Orang batalin dengan cara profesional nggak. Kalau melanggar ya tinggal gugat kan. Begitulah jika yang menang para ya halah ya. Ini bener banget ya saya Cak Lontong omongin. Sebenarnya kalau kita punya akal sehat, statement beliau juga berlaku untuk voters 02.
Kita mau gak mau harus terima walau kalah dan sekarang kecewa sama kebijakan 02. Tapi balik lagi, ketika udah melewati pemilu, mau gak mau kita harus junjung tinggi itu demokrasi. Berarti seluruh artis, influencer, selebgram yang memilih 02 patut diboikot. Belajar dari Pilpres 2014, yang kalah harus menjilat yang menang. Syukur-syukur dapat jatah jabatan dan kekayaan, bahkan bisa jadi presiden di periode berikutnya. Maka menjilatlah sebelum terlambat. Mestinya yang di blacklist adalah mereka yang utak-atik UU dan merusak etik Mahkamah Konstitusi. Iya, bahkan Cak Lontong juga tidak melanggar perundang-undangan, tidak melanggar konstitusi, tetapi malah seolah-olah atau semacam diboikot lah. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya berdemokrasi yang baik itu kita bedakanlah antara memilih si A si B atau ya karena kita menggunakan hak demokrasi kita dengan memilih siapapun calon pada saat lalu, bukan malah berdampak ya seperti ini. Jadi memang sangat unik sekali ya. Otomatis lah para influencer pada saat lalu memang berbondong-bondong mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran ya. Seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini terkait dengan blacklistnya Cak Lontong dalam berbagai media televisi maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Keluh kesah dari Cak Lontong ini semoga saja bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa ketika Anda dipercayakan dalam mengorganisir sesuatu, event ataupun kegiatan apapun, tolong jaga tutur kata kita, tolong jaga adab kita. Jangan sampai kita menimpa atau mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Cak Lontong ini. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang tidak terima. Itulah kejamnya dalam berpolitik. Omong kosong kalau politik itu hanya soal kepentingan, tetapi kepentingan juga kadang-kadang bisa membawa malapetaka untuk karir kita dan keluarga kita. Dengan demikian, mari kita belajar banyak, khususnya kepada generasi penerus bangsa. Kalau mau terjun ke politik, pertimbangkan dengan matang sebelum Anda bisa menjadi korban dalam dunia politik itu. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.